Halo, selamat pagi ayah bunda dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi sharing kali ini, saya ingin membahas tentang sebenarnya penting gak sih punya support group ya, atau punya geng nih di usia-usia yang sudah gak muda lagi ya, di usia yang sudah memiliki buah hati dan di usia yang sudah memiliki kesibukan masing-masing. Nah, kita akan simak, kita akan ulas apa saja sih penting dan gak pentingnya. Kemudian apa manfaat buat ayah bunda juga apabila memiliki atau tidak memiliki support group. Ya, baik, sebentar lagi kita akan mulai. Jangan lupa untuk simak videonya sampai selesai. Dan apabila ingin menuliskan komentar, masukan dan saran, silahkan langsung ketik di kolom komentar. Oke, baik ayah bunda dan rekan sekalian, mari kita simak videonya. Nomor 1 ya. Apa bedanya geng dan support group? Nah, kalau geng tuh terkesan istilahnya untuk anak-anak remaja ya, terkesan untuk anak-anak muda dan anak-anak remaja. Nah, namun untuk support group sendiri di sini adalah ya sekelompok orang nih ya, atau sekelompok ayah bunda yang memang memiliki kesamaan, dan apabila aktivitas itu dilakukan maka dia akan menghasilkan hal-hal yang positif. Nah, jadi bisa dikatakan apabila geng itu biasanya hanya istilah untuk anak-anak muda ya, istilahnya mereka kumpul-kumpul, mereka belajar untuk mengenal hal baru ya dari teman-teman seumuran mereka, dan biasanya cenderung hanya untuk menghabiskan waktu. Nah, itu kalau geng. Sedangkan untuk support group artinya ada hal-hal positif yang akan ayah bunda atau rekan sekalian dimanapun berada dapatkan apabila berada di dalam kelompok tersebut. Nah, begitu. Itu bedanya ya, geng dan support group. Jadi apabila ayah bunda sudah memiliki teman sekelompok, teman segeng ya, atau teman segrup, nah sekarang pastikan mau jadi geng atau mau jadi support group. Yang kedua, sebenarnya apa sih pentingnya punya support group di usia-usia yang sudah memasuki hampir menuju lansia ya, 40 tahun, 45 tahun ke atas? Pentingnya apa? Nah, ayah bunda perlu kita pahami, perlu kita mengerti bersama bahwa kehidupan kita sebagai manusia ini tidak lepas dari yang namanya kebutuhan interaksi sosial ya. Karena kita adalah makhluk sosial. Nah, maka adapun hal-hal yang sangat penting apabila ayah bunda memiliki support group ya, atau apabila ayah bunda memiliki geng, tadi geng dalam artian positif ya. Tentu manfaatnya ada banyak hal ayah bunda. Yang pertama ya, ayah bunda jadi memiliki tempat ya atau sarana untuk saling mendukung ya. Seperti yang kita ketahui, semakin usia kita beranjak dewasa, semakin kita memiliki passion yang sesuai dengan diri kita, maka lingkungan pertemanan kita juga akan semakin mengecil. Yang berikutnya, sebagai media atau tempat sharing terkait tumbuh kembang selama anak-anak masih berada di bangku pendidikan atau di bangku sekolah, gitu ya. Seperti yang kita tahu, sekarang kita tidak bisa lagi mengontrol anak kita itu pergi main kemana ya. Anak-anak pergi nongkrong di mana. Saya nggak yakin kita semua bisa ngerti mereka main kemana. Dengan adanya support group ya, support group yang tentunya bisa saling mendukung tadi, syukur-syukur kalau support group itu juga bisa terjadi pada saat putra-putri kita atau anak-anak kita berada di sekolah yang sama. Jadi supaya apa? Supaya ayah bunda bisa masuk dari berbagai sisi. Seperti yang kita tahu, kebutuhan belajar, kebutuhan akademik sekarang seolah-olah menjadi sudah tidak penting. Nah, dengan adanya support group tadi, selain Ananda tetap bisa belajar, orang tua bisa masih memantau ya dalam tanda petik, orang tua juga bisa sharing, tukar informasi terkait hal-hal yang lagi in, hal-hal yang lagi booming di sekitar Ananda. Selanjutnya, pentingnya memiliki support group yang ketiga. Kita semua menyadari bahwa berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan tidak jarang menyebabkan ayah bunda, baik siapapun di luar sana termasuk saya, mengalami kondisi stres. Nah, dengan adanya support group atau dengan memiliki kelompok yang saling membantu secara positif ya,
tentu itu akan membuat atau menyebabkan ayah bunda terhindar atau terkurangi posisi atau situasi yang akan menyebabkan stres. Hari ini karena apa? Setiap saat kita bisa saling sharing ya. Setiap saat kita bisa saling mendukung, saling mengerti kondisi satu sama lain, merasakan hal-hal yang sebenarnya bisa dibagi atau disharingkan satu sama lain. Nah, begitu ayah bunda. Itu hal selanjutnya kenapa ayah bunda sangat penting untuk memiliki support group ya. Hal itu dikarenakan support group dapat mengurangi gejala stres. Tentu apabila gejala stres sudah terkurangi, maka gejala-gejala lain yang akan muncul seperti kecemasan ya, menarik diri dari lingkungan sosial ya, itu akan terkurangi. Nah, maka apabila secara mental ayah bunda sehat, ayah bunda juga akan tetap positif dalam mendukung tumbuh kembang Ananda di sekolah. Oke, baik. Apabila tadi kita sudah berbicara tentang support group yang berkaitan dengan kebutuhan Ananda di sekolah, sekarang support group yang berikutnya manfaatnya adalah apabila ayah bunda memiliki support group, maka harapan hidup dari ayah bunda akan semakin tinggi. Seperti yang kita tahu, orang-orang hidup di dunia ini memerlukan sebuah alasan biasanya ya, memerlukan sebuah tujuan. Nah, dengan memiliki support group, dari berbagai penelitian, dari berbagai jurnal menyatakan harapan hidup bagi orang-orang yang menuju lansia ini ya, dari dewasa akhir menuju lansia akan menjadi semakin tinggi ya. Karena apa? Tetap bisa berkarya, tetap memiliki orang-orang yang satu frekuensi pemikirannya ya. Tetap bisa merasakan tadi yang sudah kita bahas juga ya, kegelisahan satu sama lain. Jadi terus punya pandangan terkait perkembangan zaman. Ayah bunda juga tetap memiliki pandangan bahwa apa yang sekarang relevan untuk terus dikerjakan. Begitu ayah bunda. Memiliki harapan hidup yang tinggi itu sangat penting. Karena artinya apa? Kita akan juga mempersiapkan kehidupan kita baik saat ini maupun kehidupan kita setelah di dunia. Nah, istilahnya begitu ayah bunda. Dengan memiliki support group, ayah bunda tentu akan terkurangi resiko mengalami lupa dini atau lupa ingatan, atau dengan bahasa gampangnya adalah pikun ya. Karena apa? Setiap hari ada bahan atau pokok-pokok diskusi yang dibahas dengan teman-teman grup satu kelompok ya. Setiap hari ketika ayah bunda melakukan atau membahas hal baru, membahas hal-hal yang menyenangkan, otomatis pada saat kita tidur ya, otak paham harus melakukan deleting yang mana. Berbeda dengan lansia atau orang tua yang memilih menyendiri tanpa melakukan aktivitas yang positif ya. Tentu otak akan kebingungan untuk mendelete memori-memori mana yang nggak penting. Nah, bisa terjadi ketika otak mendelete memori yang menurut otak itu tidak penting, karena memang aktivitas orang dewasa menuju lansia itu sudah cenderung lebih berkurang ya. Saat otak sudah tidak memiliki lagi apa yang akan didelete ketika kita semua tidur, maka tidak jarang memori-memori penting di dalam otak, seperti misalnya berapa memiliki anak, momen-momen indah bersama orang-orang terkasih dan sebagainya, akan terdelete ya, karena kita tidak mencoba merecall kembali hal tersebut. Kita tidak mencoba untuk mengingat berbagai sensasinya, rasa-rasa yang muncul ya. Kita tidak mengaktifkan panca indera kita, maka secara otomatis otak akan menganggap bahwa oke, informasi tersebut sudah nggak penting, maka kita delete. Nah, apabila hal itu terjadi terus menerus, maka tidak jarang kalau di Indonesia tuh kita mengenal istilah pikun. Begitu ayah bunda. Jadi masih yakin nggak pengen punya support group ya? Atau masih yakin kepengen menghabiskan waktu sendiri? Menghabiskan waktu sendiri juga nggak ada masalah ayah bunda, asal tetap melakukan aktivitas yang positif. Nah, namun saya ingatkan sekali lagi, sebagai makhluk sosial kita semua pasti membutuhkan yang namanya interaksi satu sama lain ya. Itu sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ayah bunda mau memulai memiliki support group, memiliki teman-teman dalam satu geng yang dalam artian akan melakukan hal-hal positif, mulailah dari sekarang ya. Jangan sampai masa pandemi ini semakin menambah persoalan dan beban hidup ayah bunda yang tidak bisa dibagi dengan orang-orang di sekitar. Nah, apabila itu terjadi, selain dampaknya buruk bagi keluarga, hal itu tentu juga akan buruk bagi diri sendiri.
dalam beberapa kesempatan saya sering sharing dengan beberapa tenaga medis, tenaga kesehatan maupun psikolog-psikolog senior. Sudah bisa dipastikan bahwa berbagai penyakit-penyakit penyerta atau penyakit-penyakit utama yang muncul pada diri seseorang itu akan semakin diperburuk apabila orang yang bersangkutan mengalami stres. Nah, maka ya Bunda, pilih lingkungan yang positif, lakukan hal positif, dan hiduplah dengan positif. Baik, itu sedikit dari saya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan share jika ada orang lain atau rekan-rekan ayah Bunda yang dirasa membutuhkan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.